Seberat apapun ujian yang menimpamu, seberat apapun kesulitan yang sedang menimpa hidupmu, kisah ini akan membuatmu jadi lebih kuat. Karena bagimu, bagi semua muslim, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sesuatu yang paling berharga. Dan kita akan belajar dari seorang anak muda yang pernah hidup di kota Mekah. Selain dia tumbuh dalam kehidupan yang mewah, dia pun laksana selebriti di Mekah kala itu. Dia datang dari keluarga yang terpandang dan salah satu orang yang paling tampan di kota Mekah. Dia adalah Mus'ab bin Umair. Kisah pun dimulai ketika Mus'ab bin Umair mendengar kabar bahwa Muhammad SAW mengajarkan ajaran baru. Mus'ab bin Umair teringat jika Muhammad adalah orang yang terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang jujur, selalu benar, dan paling tulus di Mekah. Ketika isu tentang ajaran baru yang dibawa Muhammad sampai ke telinganya, dia pun setuju dan mempercayainya. Namun meski begitu, dia tetap ingin mencari tahu kebenarannya dengan mendatangi dan menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad. Dan peristiwa ini terjadi saat Nabi belum berdakwah secara terang-terangan. Beliau masih bersembunyi dan berdakwah secara diam-diam. Pada suatu malam, Nabi sedang berkumpul bersama beberapa sahabat di sebuah rumah yang dikenal sebagai Darul Arqam. Sampai akhirnya, Mus'ab pun mengetahui bahwa di tempat itulah Nabi Muhammad SAW mengajar. Jadi malam itu dia mendatangi Nabi dan Nabi Muhammad pun senang dengan kedatangannya. Setelah dia mengutarakan maksud kedatangannya dan menanyakan tentang ajaran baru yang Nabi ajarkan, kemudian Nabi Muhammad pun menjelaskan tentang Islam secara sederhana dan memperdengarkan ayat Al-Quran kepadanya. Sebagai orang yang cerdas, Mus'ab pun mudah memahami tentang Islam, apalagi ajaran Islam dinilai logis atau masuk akal bagi dia. Terlebih setelah mendengar ayat Al-Quran dari lisan Nabi, itu benar-benar membuatnya terharu dan merasakan dadanya seolah bergetar kencang. Akhirnya, Mus'ab bin Umair pun memutuskan untuk masuk Islam dengan mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi pun meminta Mus'ab untuk merahasiakan keislamannya, dan dia pun menurutinya. Semenjak itu Mus'ab pun terus datang dan bertemu dengan Rasulullah SAW di Darul Arqam. Tapi di kota Mekah kala itu ada mata-mata, dan mata-mata ini melihat Mus'ab bin Umair selalu pergi ke Darul Arqam dan melihatnya sholat dengan Nabi Muhammad. Akhirnya mereka pun tahu jika Mus'ab telah menjadi muslim. Mereka pun melaporkan hal ini ke ibu Mus'ab, dan mengetahui hal itu, ibunya pun terkejut seolah tidak percaya. Maka ketika Mus'ab pulang, ibunya pun menanyakan apakah benar kamu telah menjadi muslim. Mus'ab pun bilang, iya, saya menjadi muslim. Karena saking marahnya, ibunya pun merantai Mus'ab dan menyuruh orang untuk menjaga dia. Namun karena saking kuatnya keimanan Mus'ab, dia pun tetap teguh dengan keislamannya. Maka Mus'ab pun tetap dirantai oleh ibunya. Kemudian Nabi Muhammad pun mulai berdakwah secara terang-terangan. Namun orang-orang malah menyerangnya dan situasi pun menjadi sangat sulit karena mereka mulai menindas para sahabat yang sudah masuk Islam dengan kejam. Akhirnya Nabi Muhammad pun mengizinkan beberapa muslim yang paling lemah untuk hijrah ke Habasyah. Dan ketika Mus'ab bin Umair mendengar bahwa ada muslim yang berhijrah, dia pun berhasil menipu ibunya untuk kabur dan dia pergi melarikan diri dengan muslim lainnya ke Habasyah. Lalu kemudian setelah beberapa waktu mereka tinggal di Habasyah, tersiarlah kabar bahwa Islam telah mengambil alih kota Mekah dan orang-orang pun sudah menerima Islam. Mendengar berita gembira itu, akhirnya sekelompok muslim pun memutuskan untuk kembali pulang ke Mekah. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Namun sayangnya ketika mereka tiba di Mekah, ternyata situasi di Mekah kala itu tidaklah menjadi lebih baik, justru malah semakin memburuk. Namun di tengah banyaknya kekacauan ini, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana yang terbaik untuk umat Islam. Karena tiba-tiba ada orang yang datang dari negeri yang dikenal sebagai Yastrib. Mereka adalah orang-orang yang sering terlibat dalam peperangan, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Maka ketika mereka mendengar tentang Nabi Muhammad SAW yang membawa kedamaian di antara manusia dan mengajarkan agama baru yang menyembah kepada Allah yang satu, akhirnya mereka pun menemui Nabi. Awalnya mereka hanya sekelompok kecil saja, lalu kemudian disusul dengan kelompok yang lebih besar, dan mereka pun akhirnya memeluk Islam dan menyatakan diri untuk memberi dukungan kepada Nabi Muhammad.
Kemudian mereka pun meminta Nabi Muhammad untuk ikut bersama mereka ke Yathrib. Tapi Nabi Muhammad bilang, "Saya tidak bisa karena Allah belum memberi saya izin untuk berhijrah." Akhirnya mereka meminta Nabi untuk mengutus seseorang yang bisa mengajarkan Islam kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad pun memilih seseorang untuk diutus. Namun meski pada saat itu ada Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum yang sudah menjadi muslim dan mereka adalah sahabat senior dalam ilmu pengetahuan tentang Islam, tapi entah kenapa Nabi justru memilih Mus'ab bin Umair, pemuda yang masih berumur belasan. Tentu saja Nabi memilih Mus'ab bukan tanpa alasan, namun itu atas pertimbangan yang terbaik menurut beliau. Akhirnya Mus'ab pun mulai mengajar muslim yang ada di Yathrib tentang Islam dan mereka pun mulai berkembang. Tapi di sana ternyata ada dua suku yang selalu berperang, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kedua pemimpin suku ini mendapat kabar bahwa ada anak muda di kota mereka yang mengajarkan agama baru, dan menurut mereka itu akan memecah hubungan kekeluargaan mereka, akan menyebabkan ayah dan anak saling berselisih, ayah menyerang putranya dan anak melawan ayahnya. Mereka pun sangat marah. Pemimpin kedua suku ini adalah Sa'ad bin Mu'adz dan suku yang satunya lagi adalah Sa'ad bin Ubadah. Singkat cerita, Sa'ad bin Mu'adz pergi mendatangi Mus'ab dengan membawa senjata di tangannya. Sa'ad pun mengancam Mus'ab dan menyuruhnya untuk pergi atau dia akan menghabisi Mus'ab. Mendengar ancaman itu, Mus'ab dengan tenang dan menatapnya sambil tersenyum, dia pun berkata, "Anda adalah orang bijak. Saya yakin Anda adalah pemimpin terbaik bagi rakyat Anda. Saya pun yakin Anda adalah orang paling cerdas. Pasti Anda akan dengan mudah mengetahui apakah yang akan saya katakan ini sebuah kebenaran atau bukan. Apakah yang akan saya katakan ini sesuatu hal yang baik atau bukan. Maka izinkanlah saya menjelaskan tentang Islam. Dan setelahnya terserah Anda mau menerimanya ataupun tidak. Dan jika Anda menolaknya, maka saya tidak akan mengganggu Anda dan kaum Anda. Saya pun akan pergi." Inilah sosok Islam yang berhasil ditampilkan oleh Mus'ab. Pesan Islam yang disampaikan dengan tutur kata yang sopan, lemah lembut dengan sikap yang tenang dan ramah, ternyata lebih kuat daripada senjata. Sa'ad bin Mu'adz pun mulai mendengarkan pesan-pesan Islam, dan setelahnya atas izin Allah dia pun menerima Islam, dan ketika pulang dia mulai mengajak sukunya untuk memeluk Islam. Sampai akhirnya satu persatu dari mereka pun mulai masuk Islam. Kemudian pemimpin suku yang lainnya merasa iri. Dia bilang bahwa jika dia cukup baik untuk menjadi muslim, lihatlah saya juga akan menjadi muslim dan akan menjadi muslim yang lebih baik daripada dia. Kemudian Islam pun mulai menyebar di Yathrib yang saat ini dikenal dengan nama kota Madinah. Singkat cerita, Nabi pun mendapatkan perintah untuk berhijrah ke Madinah. Dan mulai saat itu Islam semakin berkembang sangat pesat di sana. Penduduk Mekah yang masih kafir pun merasa iri, maka terjadilah peperangan. Setelah menerima kekalahan di perang Badar, kaum kafir Mekah pun kemudian kembali menyerang kaum muslimin dan melakukan pertempuran di perang Uhud. Sebelum memulai peperangan, Nabi selalu menunjuk seseorang untuk diberikan tugas khusus, dan dia akan menjadi orang paling penting di medan pertempuran pada saat itu. Dan dia adalah orang yang ditugaskan untuk memegang bendera tauhid. Dan pada peperangan kali ini, beliau memilih Mus'ab bin Umair, pemuda yang dulunya hidup dalam kemewahan, yang dulunya dimanjakan dengan kesenangan dan pujian. Namun sekarang dia adalah sahabat yang paling miskin. Bahkan dia hanya memakai pakaian yang lusuh dan berbahan kasar. Dan setiap kali para sahabat melihatnya, tidak jarang dari mereka yang meneteskan air mata, karena mereka tahu siapa Mus'ab sebelumnya. Dan sekarang satu-satunya yang dia miliki hanyalah rasa cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah Mus'ab yang sekarang yang ditugaskan oleh Rasul untuk memegang bendera tauhid dalam peperangan. Lalu pada saat beliau menerima bendera dari Rasul, Rasul pun meminta agar Mus'ab menjaga bendera itu. Kemudian beberapa sahabat pemanah pun ditempatkan di atas bukit sebagai benteng pertahanan. Namun ketika mereka mendengar isu kemenangan, mereka pun meninggalkan pos penjagaan mereka dan hanya menyisakan beberapa orang saja di atas sana. Lalu pihak musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik, sampai pasukan muslim pun dibuat tidak berdaya. Mereka pun mulai mengepung dari segala arah, sampai ada seseorang yang mendatangi Nabi
dan memukul beliau sampai terjatuh. Bahkan wajah Nabi pun terluka hingga mengeluarkan darah. Tidak hanya itu, satu gigi beliau pun patah. Dan mereka mengira jika Nabi sudah mati. Dan mereka pun mulai menyebarkan isu Muhammad sudah mati. Mendengar kabar buruk itu, banyak kaum muslimin yang duduk terdiam. Mereka semua bersedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berpikir jika perjuangan ini sudah berakhir, Islam sudah berhasil dikalahkan. Namun kemudian ada isu lain yang menyebar yang menyebutkan jika Nabi masih hidup. Berita kematian Nabi pun sampai ke telinga Mus'ab. Dan apa tanggapannya? Mus'ab pun berkata, Muhammad hanyalah seorang nabi. Banyak nabi yang meninggal sebelum beliau. Lalu ada sahabat yang membantah, tidak, Nabi masih hidup. Kami sedang berusaha melindunginya. Mendengar itu, Mus'ab pun langsung melompat ke garis depan dan mulai berusaha menarik perhatian musuh. Sambil berteriak, dia pun mengatakan, jika kalian ingin melawan seseorang, maju sini, lawanlah aku. Lalu kemudian datanglah satu musuh yang menebas lengan Mus'ab yang dia gunakan untuk memegang bendera, sampai lengannya terputus dan bendera pun terjatuh. Lalu kemudian Mus'ab yang sempat terduduk akhirnya bangkit dan dengan segera mengambil bendera tersebut dengan tangan yang satunya lagi. Lalu kembali menarik perhatian musuh agar tertuju padanya dan berhenti memukuli Nabi. Dia pun kembali berkata, jika kalian ingin melawan seseorang, lawanlah aku. Perhatian musuh pun akhirnya tertuju kepada Mus'ab, sehingga Nabi bisa keluar dari kepungan musuh dengan aman. Namun kemudian musuh pun berhasil menebas lengan Mus'ab hingga bendera kembali terjatuh. Para sahabat yang menyaksikan kejadian itu pun bersedih melihat perjuangan seorang pemuda yang dulunya tumbuh dalam kemewahan, kini meninggalkan segalanya, bahkan rela kehilangan kedua tangannya demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun ternyata perjuangannya tidak berhenti sampai di situ. Beliau pun kemudian membungkuk dan mencoba mengambil bendera itu dengan giginya. Dan ketika berhasil, dia pun mulai kembali menarik perhatian musuhnya lagi, sampai dia kali ini diserang dan ditebas oleh pedang berkali-kali, bahkan dihujam oleh tusukan tombak, hingga akhirnya Mus'ab bin Umair pun terjatuh dan tewas. Di sisi lain, karena musuh terus mendesak, Nabi dan kaum muslimin pun terpaksa mundur ke Gunung Uhud. Lalu terlihatlah orang-orang kafir Mekah memutilasi mayat-mayat kaum muslimin yang gugur. Mereka pun memotong hidung, memotong telinga, bahkan menginjak-injak tubuh para syuhada dengan kuda mereka. Dan setelah semuanya selesai, Nabi pun kembali ke medan perang untuk mencari jasad kaum muslimin yang sudah gugur. Nabi pun menanyakan beberapa nama sahabat. Apakah kalian melihat Ja'far? Apakah kalian melihat Hamzah? Dan adakah di antara kalian yang melihat Mus'ab? Dan ketika Nabi menemukan jasad Mus'ab bin Umair, Nabi pun bersedih dan menangis. Karena Nabi melihat jasad Mus'ab tanpa hidung dan kedua tangannya pun hilang. Mereka juga telah memotong telinganya. Bahkan Nabi pun melihat tubuh Mus'ab mengalami hampir 100 luka tusuk. Bahkan tubuhnya pun hampir remuk karena diinjak-injak oleh kuda. Dan sebilah tombak pun masih menancap menembus tubuh Mus'ab. Namun masih ada satu lagi yang Nabi temukan, yaitu bendera yang masih ada tergigit kuat di antara giginya. Nabi pun tahu seberat apapun yang dialami Mus'ab, dia tidak pernah meninggalkan tugasnya. Sambil menangisi Mus'ab, Nabi pun mengatakan, kamu sudah mengorbankan segalanya demi Allah. Lalu Nabi pun menugaskan orang-orang untuk mengumpulkan barang-barang milik para syuhada dan kemudian mencarikan kain kafan untuk mereka. Namun ketika memeriksa barang-barang milik Mus'ab dan kain kafan, mereka hanya menemukan satu mangkuk yang biasa digunakannya untuk berwudu dan mandi. Dan mereka pun menemukan hanya setengah kain kafan, karena Mus'ab tidak mampu membeli kain kafan secara utuh. Melihat itu, Nabi pun kembali menangis. Pemuda yang dulunya tumbuh dalam kemewahan, sekarang bahkan tidak punya apa-apa untuk dibawa mati. Hartanya bahkan tidak cukup untuk memakamkannya. Lalu ketika Nabi hendak menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Ketika beliau hendak menutupi kakinya, kepalanya kembali terlihat. Akhirnya Nabi pun menggunakan kain kafan untuk menutup kepalanya dan menjadikan rumput sebagai penutup kakinya. Lalu kemudian menguburkannya di tempat dia berbaring. Tapi kita semua tahu, sebelum tubuhnya dikuburkan di tanah itu, jiwanya yang senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya
sudah berada di dalam surga. Dan setiap hari dia ditanya oleh Allah, apa yang bisa kuberikan untukmu? Apa yang kamu inginkan akan kuberikan lebih banyak. Dan mereka pun hidup di sekitar singgasana Allah. Sebenarnya mereka sudah tidak menginginkan apa-apa lagi, hingga mereka akhirnya menyadari bahwa Allah tidak akan pernah berhenti bertanya sampai mereka memberitahu apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka pun menjawab, "Ya Rob, seandainya engkau hendak memberi kami satu hal, maka kembalikanlah kami ke kehidupan kami yang dulu, dan jadikanlah kami mati dengan cara yang sama, lagi dan lagi. Hanya itu yang kami minta." Subhanallah. Namun Allah tentu saja memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka di dalam surga. Semoga melalui kisah ini kita bisa menyadari jika Islam yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para syuhada di masa lalu. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan dan keteguhan hati dalam menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Dan semoga Allah mempertemukan kita semua dengan para syuhada di surganya nanti.